Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal dari modul 1 dan modul 2 pembatik level 1. Nah, bagi teman-teman atau sahabat yang ingin mengerjakan soal kuisi secara langsung, silahkan cek kodenya di kolom deskripsi. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan proses pembelajaran yang mencerminkan merdeka belajar. Nah, jawaban yang benar adalah Mr. Dani menerapkan model flip classroom yaitu dengan mengombinasikan pembelajaran online dan offline. Nomor 2, berikut yang termasuk fitur-fitur utama portal rumah belajar. Jawaban yang benar adalah bank soal, kelas maya, laboratorium maya, dan sumber belajar. Soal berikutnya. 5 kelompok siswa diberikan tugas proyek untuk membuat lubang resapan biopori. Proyek tersebut merupakan penerapan teknologi ramah lingkungan. Saat mengerjakan proyek, terdapat 3 kelompok yang terlalu lambat menyelesaikan karena pengerjaan didominasi oleh siswa tertentu, sehingga yang lain hanya sebagai pemantau. Sebagai guru IPA, Mr. Lim melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan Mr. Lim yang sesuai dengan konsep merdeka belajar adalah jawaban yang benar adalah memberikan kebebasan pada semua kelompok untuk membagi tugas dan guru mengecek apakah semua siswa mendapat tugas yang jelas. Jadi itu yang termasuk dalam konsep merdeka belajar. Jadi diberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan sendiri langkah-langkahnya, tetapi guru ini mengecek apakah tugas yang diberikan sudah jelas atau belum. Nomor 4. Berikut yang termasuk kebijakan merdeka belajar episode 1. Yang benar adalah AKM dan survei karakter. Nomor 5. Peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Ini kebijakan episode 3. Nomor 6. Kebijakan Merdeka Belajar episode 5 adalah program guru penggerak. Nah, program guru penggerak ini difokuskan pada pedagogik serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik. Nomor 7, program yang merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa merupakan kebijakan Merdeka Belajar yang mana nih? Jawaban yang benar adalah sekolah penggerak. Lanjut lagi. Berikut yang tidak termasuk fungsi PSB digital. Apakah collecting, computing, serving, atau sharing? Yang tidak termasuk adalah computing. PSB digital menyimpan berbagai media digital, baik yang berupa buku teks PDF, media video, audio, animasi, multimedia, dan sebagainya. Hal tersebut menandakan bahwa PSB digital memiliki fungsi. Jawaban yang benar adalah collecting atau penyimpanan. Nah, nomor 10. Penerapan TIK dalam upaya peningkatan layanan proses dan hasil belajar dalam rangka menunjang pencapaian 8 SNP Standar Nasional Pendidikan merupakan definisi dari. Jawaban yang benar adalah digitalisasi sekolah. Ya. Jadi sekolah itu diarahkan pada digital. Jadi segala sesuatu proses pembelajaran itu harus terintegrasi dengan digital. Makanya penerapan TIK dalam rangka meningkatkan layanan proses. Soal nomor 11. Dalam portal Rumah Belajar, video pembelajaran dapat diakses melalui. Jawaban yang benar adalah sudah pastinya sumber belajar. Nomor 12. Untuk mengakses bank soal, kita bisa mengunjungi alamat. Wah, ini sudah bertumpuk nih. Oke. Jawaban yang benar adalah
banksoal.belajar.kemdikbud.go.id. Ya, minta maaf ini tergabung di sini. Nomor 13. Dalam percobaan di fitur Laboratorium Maya, kita tidak dapat menemukan apa nih kira-kira? Nah, langkah-langkah percobaan tidak ditemukan dalam fitur Laboratorium Maya. Silakan nanti dicek. Soal nomor 14. Jika Anda memiliki tulisan terkait karya ilmiah yang memanfaatkan portal Rumah Belajar, maka fitur Rumah Belajar yang dapat Anda gunakan untuk membagi tulisan tersebut adalah apakah Blogpena, Kompasiana, Blogspot, atau ech.edu.co.id? Jawaban yang benar adalah Blogpena. Perbedaan penyimpanan antara akun pembelajaran dan akun Gmail pribadi. Jawaban yang benar adalah akun pembelajaran itu bisa menyimpan data tak terbatas unlimited, sedangkan akun Gmail pribadi hanya 15 GB. Nomor 16. Jumlah peserta dalam video konferensi Google Meet dengan login akun pembelajaran yang secara gratis adalah 100 peserta. Nah, bagi yang sudah mencoba menggunakan pasti sudah tahu nih. 17. Gawai yang dimanfaatkan sebagai pendukung ojek online dan toko online merupakan manfaat gawai berdasarkan apakah alat kerja, kelancaran komunikasi, hiburan, atau sarana pembelajaran? Jawaban yang benar adalah alat kerja. Oke, lanjut soal nomor 18. Sebuah aplikasi software yang dapat membantu merencanakan dan mengimplementasikan sebuah proses pembelajaran disebut apakah LMS, apakah video konferensi, apakah e-book, apakah digital library? Jawaban yang benar ini pastinya LMS, Learning Management System. Soal nomor 19. Gawai yang dibuat khusus agar penggunanya nyaman dalam bermain game, streaming, belajar, dan bermain sosial media adalah apakah ponsel pintar, notebook, tablet, atau iPad? Jawaban yang benar adalah tablet. Perpaduan antara tablet dan komputer disebut apakah smartphone, notebook, iPad, atau komputer tablet? Perpaduan antara tablet dan komputer. Jawaban yang benar adalah iPad. Nomor 21. Dampak negatif penggunaan gawai salah satunya adalah neuropati. Apakah A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah B. Gangguan atau kerusakan pada saraf tepi. Nomor 22. Yang tidak termasuk aplikasi pesan instan adalah? Jawaban yang benar adalah Facebook. Oke, silahkan cek di modul. Mengapa Facebook tidak termasuk aplikasi instan? Dan yang termasuk aplikasi instan Facebook itu adalah Facebook Messenger ya, bukan Facebook. Kalau Facebook Messenger itu baru aplikasi instan. Sebentar, silakan dicek di dalam modulnya masing-masing. Nomor 23. Jika kita sebagai admin pada grup WA atau WhatsApp, agar peserta tidak dapat mengirimkan pesan, maka langkah yang perlu dilakukan adalah apakah memberitahu bahwa peserta dilarang mengirimkan pesan? Apakah mengaktifkan notifikasi khusus? Atau masuk ke setelan grup dan izinkan hanya admin yang dapat mengirim pesan? Atau bisukan notifikasi agar kolom chat terkunci? Jawaban yang benar adalah masuk ke setelan grup dan izinkan hanya admin yang dapat mengirim pesan. Lanjut soal nomor 24. Alamat untuk menuju Google Meeting adalah? Jawaban yang benar adalah meet.google.com. Soal nomor 25. Untuk membuat pertemuan online Google Meet yang terjadwal, kita juga dapat memanfaatkan aplikasi. Nah, kita bisa menggunakan Google Calendar. Soal nomor 26. Saat melakukan pertemuan online dengan Google Meet, kita dapat memanfaatkan tool berbagi layar atau share screen. Yang nomor berapa nih? Apakah 1, 2, 3, atau 4? Jawaban yang benar untuk berbagi layar adalah 4, yang present now ini. Lanjut soal nomor
27. Saat presenter memaparkan materi, kita bisa mengajukan pertanyaan secara tidak langsung. Nah, kalau pertanyaan secara tidak langsung, maka kita harus menggunakan kolom chat. Berarti kita pilih chat with everyone. Nah, tapi kalau pertanyaannya secara langsung, maka kita bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Nomor 28. Info yang dapat kita temukan pada meeting details di Google Meet adalah, jadi meeting details di Google Meet itu di sini. Oke, di sebelah sini ada ini meeting details. Itu di situ isinya adalah link meeting. Oke, nomor 29. Nah, ini pertanyaan bonus nih. Jumlah kuota peserta pembati level 1 tiap gelombangnya adalah 2000 peserta. Tapi ada yang 2001, 2002. Ya kurang lebihnya 2000. Dan soal terakhir adalah, diklat pembatik merupakan salah satu kegiatan yang dapat kita temukan pada salah satu fitur portal rumah belajar. Yang mana nih? Apakah peta budaya, sumber belajar, PKB, atau blok pena? Jawaban yang benar adalah PKB. Pengembangan koprofesian berkelanjutan. Oke sahabat, sampai di sini soal latihan dari modul 1 dan modul 2 ada 30 nomor. Semoga bermanfaat, silahkan dicek kembali modulnya. Dan ketika sahabat ingin mengerjakan soal secara langsung, silahkan cek kodenya di kolom deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.